warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norisa dengan NIM akhir 42 dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Mula Warman. Berdirinya saya di sini untuk membuat mini dokumenter yang dibuat di Taman Buatan Biedu Park, sebuah taman buatan yang berada di L3 Desa Bangunrejo, Tenggarong Seberang. Taman ini dirancang sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya mari kita temui pemilik dari Taman Biedu Park ini. Assalamualaikum Bapak, saya Norisa dari jurusan FMIPA Unmul Biologi. Saya mau bertanya, apa dampak negatif utama yang mungkin timbul jika jumlah pengunjung di Edu Park melebihi kapasitas yang didukung di lingkungan? Oke, terima kasih. Mbak siapa tadi? Mbak Norisa. Mbak Norisa. Setiap ada hal yang positif, tentu pasti ada hal yang negatif. Dan jika pengunjungnya melebihi kapasitas, biasanya nih kadang-kadang usil. Usil tanaman yang tadinya ada bunga cantik-cantik tiba-tiba dipetik, ya kan. Nah, itu salah satu yang biasanya itu anak-anak yang belum paham tentang bagaimana menjaga lingkungan. Memang itu dampak negatif, tetapi ya harus kita edukasi. Artinya kita tidak marah dengan situ, tapi kita kasih tahu. Juga kadang-kadang yang paling sering kan ya kalau anak kecil mungkin nggak ngerti ya. Kadang-kadang orang tua nih ya kan, mungkin dengan latar belakang anak-anak yang sekarang ini dia nggak paham dengan tanaman yang ada di sini. Kebetulan di sini ada tanaman yang kayak ulin. Ulin itu usianya sangat lama ketika harus kita panennya nanti, bisa sampai ratusan tahun. Nah, itu pernah ada satu kejadian, tiba-tiba dengan santainya dia nebang ini. Akhirnya karena sebelum sudah saya kasih tahu, karena dia udah dewasa, kalian harus bertanggung jawab. Ini adalah satu pohonnya harganya 500.000. Jadi kalau nunggu lagi 1 tahun atau 2 tahun baru dia tumbuh kembali untuk kita pelihara, ya, otomatis kita denda. Nah, ini kalau mereka sudah dikasih tahu tapi tidak mau tahu ya. Tapi kalau yang anak-anak biasanya kita kasih edukasi, jangan ya ini seperti ini. Itu salah satunya. Kemudian bisa untuk ini kadang-kadang kebersihan ya. Nah, kebersihan itu yang harus kita tanam sejak dini, sehingga edukasi yang bisa kita sampaikan ke pengunjung yang banyak itu ya, ayo monggo silahkan membuang sampahnya jangan di sungai atau di ini. Jadi lebih ke ini ya, dampaknya ke lingkungan sebenarnya. Kalau untuk pendidikan ya kita berusaha bagaimana supaya yang negatif tadi itu bisa ketika pulang ya kan, paling enggak mulai ada nilai kesadaran bahwasanya ini yang harus kita rawat. Juga mungkin kondisi yang ada di sini itu terkadang tempatnya kan ada yang belum dikasih koral ya, atau tempat yang supaya perjalanan nyaman, itu licin. Nah, kalau ini bisa jatuh kan juga negatif bagi pengunjung kan. Oh, di sana bahaya ini ya. Itu bisa jadi seperti itu. Terus kemudian secara umum sih kayaknya nggak terlalu ini, yang jelas ini tadi mungkin pengawasan juga ya. Pada saat pengunjung banyak, kita kekurangan tenaga kerja untuk ngawasi ya, itu yang agak susah. Mungkin akhirnya kita ngadakan dengan mungkin pengumuman untuk tempat-tempat yang berbahaya untuk dilalui, sehingga nanti bisa untuk hati-hati, lebih hati-hati. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih Bapak. Ya, oke, sama-sama. Nah, berdasarkan hasil observasi,
Dampak negatif utama dari kelebihan pengunjung di Taman BID Park adalah kerusakan habitat pada tanaman atau lebah dan vegetasi yang bersifat edukatif melalui pemadatan tanah dan injakan serta penurunan drastis kualitas pengalaman edukasi dan rekreasi. Sekian.